Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Walau saya melihat ada 10.000 jemaat di sini, ya di sini dan di online juga, saya melihat banyak orang-orang yang mengikuti ibadah online. Selamat datang di ibadah Katarizo. Saya percaya Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini mungkin saat yang sulit. Kenapa? Udah 1 tahun kita melewati namanya virus corona gitu kan. Tapi saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita, kita mau bersama Dia, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita harapan yang baru, sebab Dia yang mengenal kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau tak melihat cerita kami di masa lalu, karena Engkau tahu ini anak-anak-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Bapa, Kau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami dan isi hati kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang ini ku percaya. Sayang, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
berserah pada rancangan. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini ku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pada rancangan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku tetap puji-Mu. Haleluya. Oh, angkat suaramu, sembah, sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah Yesus. Haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang diagungkan. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di hidupku. Sararaba-yaraba, sararaba-yaraba-yaraba-yaraba-yarabo, sararaba-y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 araba
tercurah di tempat ini. Yesus, haleluya, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku.
kemuliaan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu yang menguatkan kami. Biar Kau adalah dasar pengharapan bagi hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, akan ada sebuah kemenangan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Akan ada kesehatan baru Tuhan dalam hidup kami. Akan ada pengharapan yang baru Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah-Mu ini Tuhan. Kau yang beracara dalam ibadah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa katakan shalom Bapak Ibu Saudara? Oke, sebelum duduk mungkin bisa sapa kiri kanannya, katakan shalom. Kita naikkan sebuah pujian, segala puji syukur hanya bagi namanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Angkat dua tangannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Tuhan yang perkasa. Katakan bersama-sama, Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapan kami. Pengharapanku, Jiwaku kan bersorak, come on. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan. Dahsyat Kau Tuhan, bertatalah, bertatalah atasku. Ku mau hidup
Ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selama bangkit. Dan imanku Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku bersorak, kami akan nyatakan Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat. Bertatalah, bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selama. Bangkit, bangkit, bangkit rohmu dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Ku sempurna bagiku. Tepuk tangan di atas kepalanya. Kita puji sembah nama Dia. Amin. Katakan wow, wow, wow. Katakan bersama, Tuhan kau perkasa, Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Tepuk tangan Tuhan kita, yeay. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan kita, come on. Yes. Benar Bapak. Biar di saat badai bergelora, kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi hidup kami. Di saat bencana, di saat pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi hidup kami. Biar kami bisa terbang di atas badai bersama-Mu, di dalam naungan-Mu Tuhan.
kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang Sebab Kau Allahku. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, di saat dunia penuh dengan gemuruh, kami percaya kami akan terbang tinggi, melintasi langit biru, karena Engkaulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Takkan pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Karena itu pagi hari ini kami umat kepunyaan-Mu memilih yang terbaik untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Saat ini kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, mari berikan kami telinga, hati seorang murid, supaya saat ini Tuhan, kami boleh tangkap setiap rema, pernyataan kehendak firman-Mu bagi kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Katakan shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita akan belajar satu kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sekali lagi dalam 1 Samuel pasal 18, kita akan baca dari ayat yang ke-6, seharusnya sampai ayat yang terakhir. Namun untuk mempersingkat waktu saudaraku, kita baca ayat 6 sampai ayat 9 saja. Saya lagi, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Dengan perikop Saul benci kepada Daud. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan ayat demi ayat supaya saudara boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana dan dengan bersuka ria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana hubungan Saul mulai menjadi bermasalah dengan Daud hanya disebabkan, saudaraku, perkara sepele, perkara kecil.
Saudaraku, Saul sebenarnya tidak punya masalah personal dengan Daud. Daud waktu memenangkan peperangan, di ayat-ayat sebelumnya dinyatakan Saul juga sependapat. Saul juga mendukung. Tidak ada masalah personal. Tapi saudaraku, hanya karena diawali nyanyian para perempuan-perempuan Israel yang menyambut kepulangan dari kemenangan bangsa Israel dari peperangannya. Dengan mengatakan, kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Tetapi Saul hanya beribu-ribu. Itu membuat Saul akhirnya jatuh dalam sebuah perasaan tidak aman. Daud menjadi sosok yang mengerikan bagi Saul. Daud menjadi sebuah ancaman bagi Saul. Dan Saul terperosok, jatuh terjerembab di dalam satu keadaan insecure. Dalam satu keadaan perasaan tidak aman. Saul merasa bahwa Daud menjadi orang yang sangat berbahaya bagi dirinya. Tema kebenaran firman Tuhan saudaraku hari ini adalah perasaan tidak aman. Ya, insecure. Sebenarnya perasaan tidak aman yang Saul rasakan saudaraku itu bukan disebabkan oleh Daud. Bukan. Bukan juga disebabkan oleh karena perempuan-perempuan Israel yang menyanyikan puji-pujian bagi kemenangan Israel. Bukan juga. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Perasaan tidak aman yang dimiliki, yang muncul dalam kehidupan Saul itu disebabkan karena dirinya sendiri. Saya mau berkata saudaraku dengar baik-baik hari ini. Rasa insecure kalau kita jatuh di dalam perasaan ini saudaraku. Itu bukan dari luar. Tapi itu dari dalam diri kita sendiri. Penyebab insecure, penyebab perasaan tidak aman. Itu bukan karena orang lain. Bukan. Bukan juga karena situasi atau kondisi. Bukan. Di tengah-tengah pandemi, ada begitu banyak orang yang mengalami sakit bahkan meninggal dunia. Ada begitu banyak berita kebangkrutan, kejatuhan perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana Indonesia terpuruk dalam perekonomiannya di periode tahun 2020. Mengalami neraca perdagangan yang minus. Keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya saudaraku bukan menjadi penyebab kalau kita jatuh dalam perasaan tidak aman. Bukan. Sekali lagi, penyebab dasar mengapa kita bisa jatuh dalam perasaan tidak aman itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Dari hati kita sendiri. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini saudaraku ya. Bagaimana caranya kita bisa menang. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan. Dari perasaan tidak aman. Dari rasa insecure. Ya. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama saudaraku perhatikan ayat yang ke-8 saudaraku. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu, apa saudaraku? Menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Yang pertama saudaraku yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku. Penyebab awal. Pertama dan utama yang menyebabkan Saul jatuh kepada perasaan tidak aman itu karena Saul tidak mampu, tidak bisa menjaga hati. Hal yang pertama saudaraku, dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya mau menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang menang atas perasaan tidak aman, jadilah pribadi yang sanggup, yang mau menjaga hati dengan segala kewaspadaan.
Penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah, dari situlah terpancar seluruh kehidupanmu. Sekali lagi saudaraku, bukan karena orang lain, bukan karena situasi, bukan karena kondisi. Kalau kita bisa jatuh dalam perasaan tidak aman, kita merasa terancam, kita tinggal dalam merasa ketakutan, kita tinggal dalam merasa terpressure, tertekan, itu bukan karena dari luar, tapi dari hati kita sendiri. Sebab itu saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Saudara, penyebab awal Saul jatuh dalam perasaan tidak aman hanya karena Saul tidak dapat menjaga hatinya. Waktu Saul mendengar nyanyian para wanita Israel yang memuji-muji Daud, melebihi dirinya, membuat panas hati Saul dan bangkitlah amarahnya. Ini modal awalnya saudaraku, hanya karena iri hati. Saul membuka celah, membuka pintu untuk dia jatuh di dalam rasa insecure. Saul merasa iri atas keberhasilan Daud yang membuat dirinya tidak bisa menerima kalau orang lain memuji-muji Daud melebihi dirinya. Sebab itu hal ini menjadi barometer, menjadi alat ukur buat kita saudaraku. Menjadi sebuah untuk kita mengukur apakah kita nih benar-benar sudah jatuh enggak di dalam perasaan insecure. Yang pertama saudaraku, bagaimana ketika kita melihat rekan kita, mungkin partner kerja kita, rekan sekantor kita, atau rekan bisnis kita, atau rekan pelayanan kita, lebih unggul, lebih baik, dan menerima pujian, menerima reward, penghargaan lebih tinggi dari hidup kita. Bagaimana perasaan kita? Kalau sudah mulai timbul rasa sakit di hati kita, hati-hati saudaraku. Itu sudah menandakan kita sudah buka pintu, kita sudah buka celah untuk jatuh dalam perasaan insecure, rasa tidak aman. Amin, bisa dipahami saudaraku? Karena itu sekali lagi saudaraku, jagalah hati kita. Karena itu saudaraku, saya mau berkata, belajar untuk kita punya jiwa besar. Sekali lagi ya, ini penting sekali saudaraku. Belajar untuk punya jiwa besar. Ketika ada orang lebih berhasil dari kita, ada orang lebih sukses dari kita, ada orang lebih diberkati dari kita, kita turut bahagia. Bahkan kita bisa turut memuji. Kita bisa kasih standing applause dengan tulus dari hati kita. Punya jiwa besar. Ikut memuji prestasi dan pencapaian yang orang lain telah lakukan. Orang yang tidak menjaga hati akan sangat perhitungan. Dengan siapa yang dapat poin, yang dapat keuntungan. Padahal saudaraku, kalau kita tahu cerita ini, Daud menang perang atas Filistin, kemenangan Daud adalah kemenangan Israel. Betul ya? Kemenangan Israel sudah pasti kemenangan Saul. Artinya kemenangan Daud itu sebenarnya adalah kemenangan Saul. Tapi saudaraku, orang kalau sudah jatuh dalam perasaan insecure, dalam perasaan tidak aman, dia tidak lagi bisa melihat tentang perkara demikian. Dia akan langsung mengarahkan kepada siapa yang dapat pujian, siapa yang dapat poin, siapa yang dapat keuntungan. Padahal mereka satu tim. Karena itu saudaraku, dengar baik-baik hari ini saudaraku. Jagalah hati. Jangan buka pintu, jangan buka celah, jatuh dengan perasaan iri hati. Sebab itu adalah kayak orang pintu pertama kita jatuh dalam perasaan tidak aman.
Kemarin saudaraku beberapa hari yang lalu saya buka YouTube saudaraku, nonton berita di YouTube. Salah satunya beritanya tentang dua ibu-ibu berantem saudaraku. Tetanggaan, emak-emak berantem. Penyebabnya apa tahu nggak? Karena tetangganya pasang internet. Jadi ini satu ibu-ibu teriak gitu ya. Orang tetangganya pasang internet, dia yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Tetangganya nyaut lagi. Iya, bagi dong passwordnya, kan gue juga mau. Saudara, saya mau bilang saudaraku, hati-hati ketika kita sudah membuka pintu, kita nggak bisa jaga hati, kita iri hati terhadap keberhasilan orang, kelebihan orang, itu sudah modal buat kita jatuh dalam perasaan tidak aman. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, yuk masih ayat 8, kita sambung ayat 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Oh, ini berarti marahnya nih udah bukan marah sembarangan saudaraku ya. Amarah Saul meledak-meledak dan dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka belaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai saudaraku, Saul ini mulai dari iri hati, membuat dia panas hati, lalu bangkitlah amarahnya. Dan Saul ini memelihara amarahnya, menjaga amarahnya, sampai berhari-hari. Bahkan firman Tuhan bilang apa saudaraku? Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Amarah yang dipelihara itu akan berubah saudaraku menjadi dengki. Yang kedua, firman Tuhan mau katakan saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang merdeka dari rasa insecure, perasaan tidak aman, terlepas dari ketakutan, ancaman, merasa bahaya. Ketika kita jangan menyimpan kemarahan. Makanya firman Tuhan bilang apa saudaraku? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 saya bacakan. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudaraku, batasan maksimalnya marah hanya 12 jam. Nggak boleh lebih. Bisa dimengerti nggak itu? Kalau kita menyimpan marah kita, maka sudah pasti kita akan jatuh dalam dosa. Makanya firman Tuhan bilang kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan simpan amarahmu. Sebab kalau kita simpan amarah kita, kita pasti akan jatuh dalam dosa. Orang yang menyimpan amarahnya pasti akan berbuat dosa. Jika kita perhatikan saudaraku, waktu Saul marah dengan sangat, amarahnya meledak dengan sangat, ini masih logis saudaraku. Masih ada alasan. Apa alasannya? Ya karena perempuan-perempuan itu menyanyikan puji-pujian buat Daud melebihi Saul sebagai seorang raja. Masih rasional, ada alasan. Tapi perhatikan saudaraku, ya. Ketika dia simpan amarahnya, ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kalau sudah dengki, kalau saya seringkali bilangnya apa saudaraku? Hatinya udah burik, hatinya udah bengkok. Ngelihat orang lain senang, dia susah. Ngelihat orang lain susah, dia senang. Kalau udah seperti itu saudaraku, ini jadi irasional.
udah nggak butuh alasan. Kamu marah, iya. Apa alasannya? Alasannya argumentasi panjang, rasional. Tapi kalau sudah dengki, gue sebel aja ngeliat tampang dia. Apa alasannya? Gue nggak tahu. Pokoknya gue kalau ngeliat tampang dia sebel aja bawaannya, benci gue. Pokoknya kalau dia di dalam gue nggak mau ikut dah. Nah kalau di sorga, dia masuk sorga, gue milih neraka aja dah. Kan nggak mungkin juga kan? Orang kalau sudah dengki, nggak jadi irasional, nggak perlu alasan. Saya mau berkata hati-hati saudaraku, ketika kita menyimpan rasa amarah, itu akan berubah menjadi kedengkian. Yang tadinya rasional menjadi irasional. Yang tadinya mungkin ada pembenaran, tapi akhirnya jadi sesuatu yang sangat-sangat salah. Ini bahkan selanjutnya saudaraku diceritakan Saul sampai melemparkan tombaknya 2 kali kepada Daud. Saya coba renungkan saudaraku ya. Ini si Daud lagi main kecapi gitu ya. Ini si Saul ngeliatin si Daud. Kurang ngajar nih orang ya. Dia ambil mungkin tombak pengawalnya gitu ya. Si Daud main disambit aja langsung. Wuh! Kita bisa bayangkan saudaraku, itu tombak sampai nancap ke tembok. Karena tujuannya si Saul mau menancapkan Daud di tembok. Jadi pajangan di tembok. Bisa kita bayangkan, waktu dia lempar tombak tuh, bener-bener dengan niat mau bunuh si Daud, jadi pajangan di tembok. Bukan sekali, 2 kali. Ini jadi sesuatu yang sangat irasional. Tidak ada alasan, tidak ada sebuah argumentasi, tetapi Saul melakukan itu kepada Daud. Ya, saya mau berkata saudaraku, ini orang kalau sudah jatuh kepada perasaan insecure, perasaan tidak aman, maka dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya buat orang-orang di sekitarnya. Cerita Kain dan Habel. Tahu ya? Awalnya kenapa? Sama. Iri. Dia nggak jaga hatinya waktu dia lihat persembahan Habel adiknya diterima, diindahkan oleh Allah. Sedangkan persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Maka timbulnya panas hati. Dan dia simpan amarahnya itu. Sampai akhirnya satu kali saudaraku, Tuhan tegur Tuhan tegur Kain. Mengapa mukamu muram? Berhati-hatilah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan benar, akhirnya Habel dibunuh oleh Kain dengan batu, ditimpak ke atas kepalanya. Sekali lagi saudaraku, saya mau berkata ketika perasaan insecure itu kita biarkan, kita tinggal dalam rasa amarah, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya saudaraku, kita bisa melihat bagaimana ayat 12 ya, saya baca. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Menyimpan amarahnya sampai berubah menjadi dengki, bahkan menjadi perbuatan-perbuatan yang irasional, yang tanpa argumentasi dan alasan yang tepat, membahayakan orang-orangnya. Tapi justru saudaraku, orang yang melakukan hal itu semakin jatuh dalam perasaan tidak aman. Bukan itu membebaskan Saul, bukan itu memerdekakan Saul, justru Saul menjadi semakin takut kepada Daud. Daud menjadi sebuah figur yang menakutkan bagi Saul. Menjadi figur yang sangat berbahaya kepada Saul. Sebaliknya saudaraku, kalau kita perhatikan pada ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga dia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Berbanding terbalik dengan Daud saudaraku.
Daud sudah dilempari tombak 2 kali. Tapi dia nggak dendam. Dia nggak nyimpan amarahnya. Nggak berubah jadi dengki. Nggak. Bahkan Saul sengaja menempatkan Daud menjadi pasukan yang terdepan dalam setiap pertempuran. Ini bukan promosi, saudaraku. Tapi ini sengaja supaya apa? Supaya Daud mati dalam pertempuran. Ancaman, bahaya dikondisikan oleh Saul untuk Daud. Tapi itu pun tidak membuat Daud tinggal di dalam amarahnya. Tidak membuat dia tinggal di dalam rasa tidak aman. Tidak membuatnya tinggal dalam rasa ketakutan. Apa yang terjadi, saudaraku? Justru kalau kita bisa melihat, saudaraku ya, pada ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya memperhatikan, saudaraku, Tuhan yang membuat segala perjalanan Daud berhasil. Kita bisa melihat sekalipun ada orang yang merancangkan kesukaran, ada orang yang mungkin merancangkan ancaman, bahaya bagi kita. Namun ketika kita punya respon, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan dendam, tidak menjadi dengki, maka semua kesukaran, semua ancaman, semua kondisi-kondisi yang bahaya itu, justru saudaraku, Tuhan akan buat, itu akan menjadi sebuah kendaraan buat kita mendapatkan promosi yang lebih tinggi. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang jauh lebih penting, saudaraku, Daud tidak tinggal di dalam perasaan tidak aman. Daud tidak terjerembab di dalam perasaan insecure. Berbeda dengan Saul. Justru semakin dia simpan amarahnya, dia simpan kebenciannya, dia simpan kepahitannya, sampai berubah menjadi dengki yang irasional. Justru dia semakin terjerembab di dalam rasa insecure. Rasa tidak aman. Karena itu, saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa merdeka, menang dari perasaan tidak aman. Jangan simpan amarahmu. Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Bereskan. Supaya kita tetap rasional. Dan kita tidak jatuh menjadi orang-orang yang mendengki sampai akhirnya kita terjerembab, terikat di dalam perasaan insecure. Dan yang terakhir, saudaraku, yuk kita lihat ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anak perempuanku yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, apa saudaraku? Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Kalau kita lihat, ini Saul ini sepertinya baik banget gitu. Diangkat Daud jadi calon mantunya. Anak perempuan Saul yang tertua, Merab, diberikan untuk Daud. Syaratnya, asal engkau mau berperang bagi Tuhan. Wis, rohani sekali, saudaraku ya. Kelihatannya pemberian yang baik, perkataan yang membangun. Tapi ternyata niat hatinya Saul, apa saudaraku? Biar gua gak perlu bunuh Daud. Nanti biar Daud mati sendiri sama orang Filistin. Saya melihat, saudaraku, yang ketiga, bagaimana Saul bisa terjerembab, jatuh dalam perasaan tidak aman, insecure dalam hidupnya. Karena Saul adalah orang yang licik, picik, licin, apalagi likiat. Sedangkan Daud adalah orang yang tulus dan murni. Saya mau berkata, hari ini kita bisa merdeka menjadi orang-orang yang menang, yang bebas dari rasa tidak aman. Ketika kita jadi orang-orang yang tulus dan murni.
Miliki ketulusan, kemurnian dalam hatimu. Kalau engkau berkata sesuatu yang baik, itu muncul dari hatimu. Ketika engkau mau memberi sesuatu yang baik, itu muncul dari hatimu yang tulus dan murni. Yang mengerti boleh bilang amin. Berbeda saudaraku dengan Saul. Saul ini adalah orang yang picik, orang yang licik, likiat, penuh dengan strategi, penuh dengan hitung-hitungan untuk manuver-manuver yang mencelakakan. Kita bisa melihat saudaraku bagaimana Saul dengan kebaikannya supaya Daud mati dalam peperangan. Orang yang dan tidak memiliki ketulusan seperti Saul akan kehilangan rasa aman. Dia akan terus merasa terancam dan terus akan bersiasat agar mengamankan posisinya. Saudara, saya mau bilang saudaraku, kedudukan kita, jabatan kita, promosi kita, itu datangnya dari Tuhan. Sejarah negara kita sudah membuktikan dalam pemilihan presiden kemarin. Betul ya? Saya ngelihat media sosial, berita-berita, sampai geli saudaraku. Manuvernya itu sudah terlalu jorok begitu. Tapi buktinya tetap saja Tuhan memilih orang yang dipercayanya. Saya mau berkata saudaraku, jabatan kita, kedudukan kita, biarlah kita lakukan itu dalam ketulusan. Kalau Tuhan memang yang memberikannya kepada kita, maka kita akan duduk di sana. Karena itu jadilah orang-orang yang tetap tulus, tetap murni. Tidak perlu kita jadi orang-orang yang bermanuver, menjadi orang-orang yang licik, menjadi orang-orang yang penuh dengan siasat untuk mencelakakan orang lain hanya untuk memperebutkan kedudukan bagi kita. Amin. Kalau kita lakukan itu saudaraku, maka kita akan menang. Kita akan merdeka dari rasa insecure. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal dalam kelicikan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kemunafikan, kita akan jatuh di dalam perasaan tidak aman. Bahkan selanjutnya saudaraku diceritakan ketika waktunya Saul harus menyerahkan Merab seperti yang dijanjikan Saul kepada Daud. Buktinya Saul tidak memberikannya saudaraku. Malah Merab diberikan kepada orang lain. Saya bisa melihat di sini saudaraku, kalau orang sudah penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu daya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mudah sekali ingkar janji. Halo, di sini ada yang suka ingkar janji? Hati-hati saudaraku. Periksa hatimu. Apakah kita orang yang tulus dan murni, atau sebaliknya, kita adalah orang yang penuh dengan kelicikan. Dari perkara sepele ya saudaraku. Apakah engkau pegang janji dari setiap apa yang kau katakan? Janjian ya, jam 11 ya, siap. Temennya udah nungguin di tempatnya jam 11. Lu di mana? On the way. Padahal keluar dari rumah aja belum. On the way. Pilih-pilih barang, korek-korek barang di departemen store. Udah bongkar-bongkar baju, berantakin. Mbaknya mukanya udah ditekuk 10. Beresin lagi. Ya udah mbak, ntar ya mbak ya, saya balik lagi ya mbak ya. Baliknya nanti sampai Tuhan datang baru balik. Hati-hati saudaraku. Dari perkara sepele saudaraku. Ya. Apakah kita orang yang tulus, orang yang murni? Orang yang penuh dengan kelicikan, dia tidak bisa pegang janji saudaraku. Dia akan menjadi orang yang mudah sekali ingkar janji. Ya. Bahkan saudaraku, selanjutnya dikisahkan akhirnya putrinya Daud yang bernama Michal jatuh cinta sama Daud. Dan akhirnya Saul nih ngutus orang untuk bujuk-bujuk Daud. Daud awalnya nggak mau. Memang mudah jadi mantunya raja, kata Daud gitu ya. Lalu ini orang bilang gini, oh Saul raja nggak minta
mas kawin. Yang penting asal kamu bisa bawa 100 kulit katan orang Filistin. Ini manuver lagi saudaraku, siasat lagi, kelicikan lagi. Tujuannya apa? Supaya Daud mati. Gara-gara mau ngumpulin kulit katan orang Filistin. Si Daud nyanggupin. Oh, setuju dia. Ya, menyetujui. Akhirnya saudaraku, sebelum waktunya, sebelum jatuh temponya saudaraku, Daud sudah membunuh 200 orang Filistin dan memotong kulit katannya, dipersembahkan kepada Saul. Ternyata memang kalau orang tulus murni, Tuhan pasti akan bela. Amin. Orang kalau tulus murni, pasti akan meraih kemenangan. Saul bohwat, mau gak mau. Apa tuh bohwat? Keluar bahasa Jerman ya dah. Akhirnya mau gak mau menyerahkan putrinya, Mikal, untuk Daud. Tapi perhatikan saudaraku, sebagai ayat yang paling akhir. Yuk, coba di ayat yang ke 28, ayat 28. Sebagai ayat yang terakhir saudaraku. 1 Samuel 18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka, apa saudaraku? Makin takutlah Saul kepada Daud. Makin tertekan dia, makin tinggal terjelembab dalam insecure-nya. Saul tetap menjadi musuh Daud. Apa saudaraku? Seumur hidupnya. Ada yang di sini mau seumur hidup, hidupnya merasa tidak aman, hidupnya merasa terancam, hidupnya merasa tertekan, ada merasa dalam bahaya seumur hidup. Ada yang mau kayak begitu? Saya pikir bukan rencana Tuhan, saudaraku. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang menang dari rasa takut. Sebab roh Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan damai sejahtera. Amin. Karena itu saudaraku, hari ini, yuk, jangan kita menyalahkan situasi, jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan kondisi hari-hari ini yang terjadi. Karena perasaan insecure itu bukan datangnya dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang, merdeka dari rasa perasaan tidak aman. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan ajar kita jangan simpan amarahmu. Kalau engkau marah, cepat bereskan. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan kau simpan amarahmu dari sesuatu yang rasional. Kalau kau simpan amarahmu nanti berubah menjadi dengki, menjadi sesuatu yang irasional. Kita akan semakin jatuh di dalam perasaan insecure. Bahkan yang terakhir saudaraku, jadilah orang-orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian. Jangan tinggal di dalam kelicikan, jangan tinggal dalam tipu daya, jangan berbuat siasat manuver-manuver yang mencelakakan dan membahayakan orang. Tulus. Kita menyadari semua jabatan, kedudukan, promosi itu datangnya dari Tuhan. Orang tulus murni akan dibela oleh Tuhan. Supaya kita tidak tinggal di dalam perasaan tidak aman seumur hidup. Itu bukan kehendak Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Haleluya. Mari nyatakan pujian saudaraku. Ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang diperdengarkan bagi kami. Menjadi satu peringatan buat kami, nasihat, didikan buat kami. Supaya kami mengerti dan menyadari untuk kami terus menjaga hati kami. Supaya kami benar-benar dengan segala kewaspadaan kami memelihara hati kami. Sebab dari sanalah terpancar seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan mau ajar kami supaya kami tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Biar kami boleh melepaskan pengampunan, melupakan kesalahan orang lain. Kami tidak mau dari amarah kami timbul kebencian, kepahitan, bahkan menjadi dengki yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang irasional, yang membahayakan orang lain. Bahkan Tuhan ajar kami hari ini untuk kami memiliki ketulusan, kemurnian, menyadari bahwa semua apa yang kami miliki, promosi kami, kedudukan kami, kekayaan, jabatan kami adalah datangnya dari Tuhan. Biar kami tetap dalam kemurnian ketulusan kami untuk memperoleh semuanya itu. Kami percaya maka kami akan menjadi orang-orang yang dibela Tuhan, yang akan diberkati dan disertai Tuhan seperti Daud. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tidak lagi mau menyalahkan orang lain. Hari ini kami tidak lagi mau menyalahkan situasi dan kondisi, tapi kami mau belajar untuk memeriksa hati kami. Kami mau tinggal di dalam rasa aman, rasa tenang, rasa sukacita, damai sejahtera. Karena kami tahu perlindungan kami adalah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ku tak membawa apapun juga. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus. Saat ku datang ke dunia, tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur dari darah Tuhan. Saat ini layakan dan sucikan kami anak-anak Tuhan, untuk kami makan hidangan Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya berkat Allah mengalir dalam perjamuan kudus ini. Kami mengampunan dosa, kami menerima kesehatan, kesembuhan ilahi, kami menerima kelepasan, kami menerima pembaharuan yang dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami di atas kayu salib. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Mari jemaat kita bagi beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari angkat roti di tangan kananmu. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Hari ini pegang janji firman Tuhan. Apa yang menjadi persoalan, masalah, pergumulan dalam hidupmu, Tuhan Yesus sudah memberikan kau kekuatan baru dan ada jalan keluar yang terbaik. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur dan angkat anggur itu di tangan kananmu. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dengar kata firman Tuhan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bahkan saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kau yang terbaik. Kasih setianya besar. Aku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, pengampunan dosa. Haleluya. Terima
Yesus baik selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya berkat Tuhan mengalir menjadi bagian milik kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Oke, sebentar kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya langsung di double, yaitu persembahan dan juga persepuluhan. Baik Bapak Ibu, jadi persembahannya amplop warna biru dan kuning, serta persepuluhan juga kita bawa sekarang. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ini Tuhan persembahan kami, persepuluhan kami. Biar ini tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Biar ini bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan di sebelah kanan saya, tengah dan juga sebelah kiri. Tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan buat Pak Gembala. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Darren dan saudari Yeskiel. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan dan persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu kami dengan segenap hati melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, karena kami mengasihi Tuhan lebih dari harta kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati hidup kami sesuai dengan janji firman-Mu. Maka dibukakanlah tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah, dan dicurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kami percaya Allah sumber hidup kami, melimpahkan berkat bagi kami. Inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Persembahan persepuluhan kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya dalam minggu ini. Buat saudara Darren, buat saudara Yeskiel, kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan menjadi bagian milik mereka. Keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup mereka. Bahkan mereka tambah cinta Tuhan, tambah setia melayani Tuhan, tambah hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami menyerahkan gereja kami GBK Tarizo, biar Tuhan sedang terus menuntun pekerjaan-Mu. Tuhan yang menyertai dan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, negara Indonesia, ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bersatu hati, biar Tuhan yang mencurahkan anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi Indonesia, memberkati pemerintahan kami,
memberkati penanganan pandemi COVID-19 di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan, kegiatan kami sehari-hari, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberkati dan menjadikannya berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan Amin. amin. Bersyukur Bapa. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Syukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.